tersebut sudah tersusun rapi, sudah terdokumentasi dengan baik di software Anda. Baik, saya akan pandu dengan tutorial ini. Pada bagian yang kedua, kita klik di dokumen. Jelaskan di dalam dokumen file structure, data entry, com. Kita lihat pada bagian pertama tentang file structure. Maka akan didakwakan oleh dalam file name yang jadi. Oke, silakan buka dokumennya, kemudian pilih data rek yang telah diisi kemarin di enter data. Sudah, kemudian di open. Pak, buka yang mana Pak? Dokumen baru? Nah, pilih dokumen, kemudian pilih file yang kemarin sudah diinputkan, 10. Pak, kan file struktur Pak. Ya, yang record kemarin, yang record. Ya Pak. Oke, silakan. Open. Pada bagian tentang file yang kita Udah semua? Tampil? Ya Pak. Iya, Pak. Jadi, apa yang saudara telah buat kemarin dari langkah pertama sampai langkah kelima ini dapat diperiksa di sini. Atau kalau kita memeriksa ujian atau kita memeriksa sesuatu hal terkait dengan program ini, maka kita dapat periksa melalui tampilan dokumen. Apa saja di sini sudah ada nama data filenya. Mana di sini Pak? File label kemarin kita sudah buat di make data file. Tentang apa itu labelnya? Termasuk struktur daripada file tersebut. Kapasitasnya berapa? Kapan dibuat? Dan field name-nya. Field name-nya ini yang ada di sini adalah tanggal, entry, nomor, kecamatan, seks. Jadi pemberian field name yang tepat dengan tanda kurung terawal itu akan menghasilkan nama field name yang sesuai kita definisikan. Kalau tidak, maka dipotong dari karakter yang awal dari setiap pertanyaan dari masing-masing pertanyaan tersebut. Ini yang dinilai di dalam ujian. Jadi kalau misalnya tanggal kemarin kita sudah definisikan, maka muncul di sini tanggal. Entry yang kita definisikan dengan tanda kurung dan field type yang ada di sini, Birman, yes, kemudian number, next, kemudian perlakuan dicek, ada yang kosong, ada mas enter, ada legal, bahkan di bagian bawah kita membuat jam. Kemudian juga kita melatih membuat value label. Value label yang ada di sini adalah contohnya di kecamatan, seks, dan pada nomor-nomor bagian akhir. Jadi kalau saya memeriksa ujian, tidak bagian ini saja. Apakah langkah pertama sampai langkah terakhir dibuat dengan full tahap-tahapannya. Jelas? Jelas Pak. Oke, lanjut. Kapasitasnya Pak, dan file ini dia ada 14 file yang masing-masing ciri dan karakter dalam
Bisa disimpan, bisa juga diabaikan. Silakan disimpan, tentu akan memberi nama dari file structure yang kita pilih ini. Ya. Mungkin kita akan dapatkan informasi apa pada hari ini, minggu depan ada informasi apa penambahannya, bulan depan ada informasi apa, sehingga data tersebut masih tersimpan dengan bagus. Selanjutnya kita akan melihat data lain di dalam dokumen. Kedua adalah list data. Maka di sini kita akan ditawarkan untuk memilih kalau kita ingin semuanya. Jadi bisa kita memilih data yang akan kita lihat. Misalnya terlalu banyak, mungkin kita hanya butuh kecamatannya, maka cuma kecamatan saja yang dicetak. Kita hanya butuh nama respondennya, kita hanya butuh jenis kelaminnya, maka cuma bagian itu yang dicetak. Tapi kalau kita rasa butuh semuanya, maka kita pilih all. Jadi bisa dilihat kalau semakin banyak data yang dimiliki, maka record data tersebut semakin banyak yang kita lihat. Tapi basis data yang dilihat di sini adalah basisnya baris, ya, bukan kolom. Biasanya kalau Anda melihat data dari Excel, maka dengan kolom ini baris. Ada yang bisa share datanya? Datanya siapa yang bisa kita lihat? Bisa, saya. Oke. Bisa. Bisa, Pak. Di Cahyani mana? Saya, Pak. Saya buka dulu. Pak, tidak bisa dimulai kalau Pak masih share screen, Pak. Dan saya masih. Oh iya, Pak. Oke, silakan. Mana ya? Ya, sudah terbuka. Oke, sudah boleh. Coba lihat ke bawah. Geser ke bawah recordnya ya. Oke. Record 1, record 3, record 4 terus. Jadi kalau dalam suatu laporan, kalau misalnya nanti Anda sudah lulus bekerja di Pohuwato sana itu, nah orang tidak harus turun ke puskesmas, tinggal minta data ini saja. Mana laporan penggunaan obat? Mana laporan obat-obat yang expired? Tinggal minta data ini saja. Kirim lewat WA, kirim lewat email gitu. Sehingga dengan data ini langsung dapat kita rekap. Dapat kita ketahui penggunaan obat pada bulan ini berapa. Penggunaan obat pada tahun depan apa saja yang akan diutamakan. Cuman contohnya di sini adalah question kecepatan ya. Kecepatan untuk dapat mendapatkan informasi sehingga keputusan yang diambil itu tepat. Tahun ini obat apa? Pokoknya raih-raih. Pokoknya obat ini Pak yang harus kasih banyak. Ternyata tidak ada data yang mendukung untuk pengambilan keputusan tersebut. Tapi kalau ada di program saudara seperti ini, berhitung dari
5 tahun yang lalu ini tidak banyak dipakai, tidak perlu diampra banyak. Obat ini tidak perlu. Kenapa? Karena kita punya laporan datanya dari tahun ke tahun. Jelas ya? Ya. Oke, bagian akhir kita akan ekspor. Kalau ini masih data dengan data Epidata ya. Nah, sekarang kalau kita mau ekspor ke Excel, kalau kita mau ekspor ke SPSS seperti itu. Oke. Saya ganti ya screen share-nya. Iya, Pak. Oke, sekarang kita akan mengekspor data. Mengekspor data dari Epidata ke program lain. Muncul datanya? Muncul videonya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Mari atur dulu. Bagian terakhir template Epidata adalah ekspor data. Pada template ini bagaimana kita akan mengekspor data dari program Epidata itu ke program lain. Mari sama-sama kita pelajari template ini. Silakan Anda klik ekspor data ini sehingga saya bisa melihat ke arah mana untuk ekspor data tersebut. Ada di string, ada Excel, ada Stata, ada SPSS, ada SAS, dan ada Epidata itu sendiri. Pada bagian ini kita akan menjadi cobakan untuk mengekspor data ke Excel. Klik Excel. Pada bagian open ini silakan kita pilih file yang akan kita ekspor. Oke, sekarang diikuti, pilih Excel, ekspor data, kemudian Excel, dan setelah itu kita lanjutkan dengan memilih filenya. Kita memilih latihan mahasiswa Epidata, kemudian kita open. Nah, pada bagian ini kita akan melihat seluruh bagian dalam control rank. Bisa kita memilih dengan cara kita non, atau bisa juga kita memilih seluruhnya dengan alt. Kalau sudah, kita bisa klik OK. Maka Jadi kalau sudah ada informasi seperti ini, maka kita akan mendapatkan file extension Excel XLS ya, dengan nama filenya, di mana diletakkan di folder ini dengan sejumlah file yang diekspor. Ya. Kalau di sini ada 10, nah maka 10 laporannya. Ini berhasil ini dibuat. Kalau kita klik OK. informasinya akan menyatakan ekspor data kita. Silakan dibuka MS Excel, kemudian cari lambang Excel atau extension XLS, kemudian itu dibuka. Oh, Ana memang Ana ini. Anda Ih, jangan Pak. Jangan Pak orang. Ya, orang satu kampung tahu. Anda ada kunci. Rasa itu kita tinggal